Pemirsa, kali ini ada ketemu dengan salah satu sebenarnya sebelumnya dia bukanlah kader Golkar, tapi kali ini kita ingin tahu sebenarnya apa yang motivasi Pak Nantap Ginting ini sehingga dia sudah mulai mengakar di Partai Golkar. Apa kesan pesan yang ingin atau motivasi apa yang ingin dicapai dari Partai Golkar? Kita ingin tahu, ketemu dengan Pak Nantap Ginting. Selamat siang, Pak. Iya. Ada pertanyaan penting mungkin bagi kami nih, perihal Pak Nantap Ginting yang juga selama ini dekat dengan petani sawit ini. Sebelumnya kan Bapak ini di pengurusan PKPI katanya. Apa motivasi kira-kira masuk ke partai yang besar ini, Golkar ini, Pak? Apa kira-kira? Begini, betul apa yang disampaikan sebelum saya ke Partai Golkar di Pohon Beringin. Saya itu di PKPI, bahkan pernah menjabat anggota DPR dari PKPI tahun 2009-2014. Tapi kenapa, tadi sesuai dengan pertanyaan ya, kenapa saya pindah ke Partai Golkar? Yang pertama, ya mungkin saya tidak lagi dibutuhkan di Partai PKPI, kayak gitu. Karena tidak dibutuhkan lagi, ya maka ya saya ingin ya mencari partai yang bisa menampung saya. Jadi kebetulan ya Partai Golkar welcome kepada saya, welcome ya. Kemudian kedepannya ada keinginan caleg dari Partai Golkar ini? Sebelum saya jawab itu, ya kan, kenapa saya pindah ke Partai Golkar? Yang pertama, Partai Golkar ini menurut hemat saya adalah partai tempatnya orang berkarya yang mempunyai ide-ide cemerlang. Marilah bergabung di Partai Golkar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sesuai dengan lambangnya ya, pohon beringin. Maka ada kesejukan di sini. Ada kesejukan di Partai Golkar ini. Yang ketiga, ya kan, ya Partai Golkar ini ya kan partainya suara rakyat. Jadi bagaimana kesah keluh daripada rakyat itu, marilah bergabung ke Partai Golkar. Ya contoh, ya untuk saat ini kan harga TBS ya khususnya kepada petani sawit ya sangat menjerit. Maka Partai Golkar adalah satu tempat yang sangat tepat untuk menyuarakan keluh kesah daripada rakyat tersebut. Kemudian gini, ada pertanyaan satu lagi yang paling penting mungkin. Tadi belum terjawab. Bapak kan pernah sebagai legislatif juga, tetapi kali ini kita ingin mau tanya, apakah memang di tahun 2024 Bapak juga calon dari Partai Golkar ini? Kalau itu pertanyaannya adalah, ya saya mekanisme tersebut sepenuhnya saya serahkan kepada partai. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila nanti memang ya masyarakat Kota Subulu Salam ya, masyarakat Kota Subulu Salam sangat menginginkan saya untuk mencalonkan diri dan menduduki anggota DPRK Subulu Salam, maka ya kenapa tidak saya harus mencalonkan diri gitu. Jadi sebenarnya tujuan saya utama adalah bagaimana dengan kehadiran saya ini bisa memberikan warna dan tambah membesarkan daripada Partai Golkar, khususnya Kota Subulu Salam. Yang kedua, karena Subulu Salam saat ini krisis kepemimpinan, ya krisis kepemimpinan. Kebetulan Bapak Fajri Munte itu adalah solusi untuk membangun Kota Subulu Salam di 2024. Maka dengan kehadiran kami di sini bisa memberi warna, bisa mendorong tambah suksesnya Pak Fajri Munte menjadi wali kota Subulu Salam. Satu lagi. Kalau lahan rapim Golkar karena memang Bapak bisa dicalonkan Golkar, kira-kira dari dapil mana kira-kira pilihan Bapak gitu? Itu saya serahkan lagi kepada mekanisme partai. Saya sebenarnya mau dapil, ini ada 4 dapil, ke dapil mana saja saya siap, tapi semua itu kita tunggu mekanisme daripada partai. Jadi kalau misalnya disiapkan untuk Sultan Daulat, siap, Runding siap, Simpang Kiri apalagi ya kan, Penanggalan pun demikian. Maka dengan seluruhnya itu saya
saya serahkan kepada mekanisme partai. Dalam hal ini otomatis adalah Ketua Partai Golkar Kota Suku Salam, yaitu Bapak Bajri Munte. Oke Pak, semoga Pak tetap genting apa yang ingin dicapai dari Partai Golkar ini. Mudah-mudahan tetap semakin berkarya. Terima kasih Pak informasi yang. Terima kasih. Apa ini acara ini? Rapim atau paket? Rapat pleno Oh, urusan Partai Golkar. ya, dari kecamatan kota sudah di-print semua tentang kecamatan dan Pengurus desa, pengurus kecamatan, pengurus kota, alhamdulillah lagi. Nah, pada kesempatan inilah yang akan kita plenokan, dan beberapa saat lagi rekan penyelenggara KIP bersama dengan dulu mereka sudah mulai verifikasi partai politik. Jadi unsur yang hadir pada saat ini siapa? Ini unsur pengurus DPD Jawa. Ada hal yang sangat serius kita melihat dari ketika melihat tetap genting ada di Partai Golkar sebenarnya. Kalau sangat sempat di legislatif dari PKB pada saat itu. Dan kemudian saya ingin tahu juga mungkin tingginya motivasi dari Ketua Golkar Kota Suku Salam sehingga Pak Tetap Genting bisa tampung aspirasinya itu seperti apa? Alhamdulillah kalau itu pertanyaannya, Partai Golkar ini milik semua golongan. Dan kita terbuka pada seluruh masyarakat, terutama khusus Kota Suku Salam. Ini partai bersama. Kami di sini hanya selaku petugas partai. Nah, dalam hal ini beberapa kali kami ada komunikasi dengan Pak Tetap Genting. Ya, kami welcome siapa saja yang namanya ingin bergabung ke Partai Golkar ini. Insya Allah kami siap untuk menampung demi tercapainya keinginan Suku Salam lebih baik ke depan. Terkait satu pertanyaan lagi Pak, Partai Golkar ini kan partai yang mengakar baik dari Singkil dan Suku Salam. Partai Golkar adalah banyak kader-kadernya yang telah banyak berkomunikasi maupun legislatif, bahkan sejarah Kota Suku Salam juga dilahirkan dari kader-kader Golkar yang kita ketahui. Apakah ke depannya nanti menteri pemimpin masa depan Kota Suku Salam juga kita harapkan dari Partai Golkar ini? Tidak tertutup kemungkinan, karena sejarah mencatat pemekaran Kabupaten Aceh Singkil dari Aceh Selatan tempoh hari tidak terlepas dari tokoh senior Partai Golkar yang sekarang ini sudah banyak. Demikian juga pemekaran dari Aceh Singkil ke Pemko Suku Salam, peran para tokoh dan senior Partai Golkar di sana juga banyak, di samping memang tokoh-tokoh kita yang lain yang sudah kita lalui. Nah, tinggal bagi kita yang masih eksis sekarang untuk mengisi atas perjuangan para tokoh, para sahabat-sahabat kita yang sudah terdahulu demi Suku Salam lebih maju dan bisa eksis dengan kabupaten kota tetangga lebih baik. Ini satu lagi yang sangat spesialis bertanya. Beberapa masyarakat, ormas dan tokoh-tokoh penting baik Ronde, Longkit, kita melihat banyaknya aspirasi yang masuk, yang mengharapkan sebenarnya Bapak sebagai pemimpin Kota Suku Salam ke depannya. Kira-kira dari aspirasi yang mereka yang masuk, kira-kira di mana kepada Bapak? Sahut atau tidak nanti. Mereka banyak berkeinginan loh. Alhamdulillah, pertama sekali kami secara pribadi mengaturkan terima kasih kepada para tokoh, para pemerhati Kota Suku Salam atas perhatiannya kepada kami, atas keinginannya kepada kami. Namun yang namanya anak negeri selalu siap untuk membangun sawah. Keinginan para masyarakat, para tokoh kita akan tampung,
dan nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Yang jelas target kita ke depan bagaimana Sumur Salam ini agar bisa lebih baik dari yang ada sekarang. Oke, terima kasih dari Ketua Partai Golkar DPD 2 Kota Salam. Waktu yang memberikan kepada kami terima kasih. Baik, terima kasih.